materi hari ini yang akan saya sampaikan, ini adalah penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kita mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di SMA Negeri 3 Boyolali ini. Konsep utama dari modul budaya positif yang nanti akan saya paparkan atau saya sampaikan diantaranya ada 9 poin ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah teori kontrol. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daripada peserta didik kita di era saat ini ataupun kemampuan minat bakat peserta didik kita sebelum mengawali pembelajaran kita harus mengadakan yang namanya evaluasi atau assessment dalam pembelajaran, sehingga kita akan mampu mengetahui minat bakat peserta didik kita. Di awal pembelajaran kita diharapkan sudah memiliki yang namanya modal pemahaman bagaimana karakteristik peserta didik kita dalam pembelajaran. Ada yang memiliki kemampuan auditori lebih, kemudian ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, seperti itu, sehingga pembelajaran yang kita rancang diharapkan itu juga mengarah pada minat dan kemampuan peserta didik kita. Nah, kemudian yang kedua adalah pembelajaran itu diharapkan juga inovatif. Strategi pembelajaran untuk membantu peserta didik menyadari potensi yang ada pada diri mereka dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi itu dengan tetap fokus pada bakat dan kemampuan. Dalam pembelajaran, meskipun tadi kita sudah mengadakan assessment awal ataupun assessment diagnostik tadi ya, tetapi ada kalanya juga ketika anak itu memiliki kemampuan dalam bidang IT, kita sampaikan juga ketika pembuatan kelompok itu kita sebar dengan alasan mungkin untuk memahamkan kemampuan IT anak tersebut kepada teman-teman yang lain. Itu juga penting. Nah, karena apa? Setiap anak pasti memiliki yang namanya kemampuan yang beragam. Nah, seperti itu. Kemudian dengan demikian diharapkan peserta didik tadi bisa mempelajari dan mengetahui apa yang menjadi tantangannya ke depan, bahwa kemampuan teman saya ini lebih dari saya dalam bidang IT. Nah, ini jadi bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama menggali ilmu ataupun wawasan terkait IT. Nah, seperti itu. Kemudian pembelajaran itu juga membangun kolaborasi. Pembelajaran di era sekarang diharapkan pada kurikulum merdeka ini diharapkan untuk bisa mengembangkan kolaborasi peserta didik. Pembelajaran mengembangkan kecakapan berpikir peserta didik dengan penguatan literasi melalui teks. Guru juga dapat menumbuhkan kecakapan sosial, emosional peserta didik dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membangun antar peserta didik. Nah,
ini dalam pembelajaran di SMA Negeri 3 Boyolali pun juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, dan kemarin saya pun juga melakukan di kegiatan pembelajaran saya bahwa setiap pembelajaran itu kita arahkan untuk anak bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan peserta didik yang lain. Kemudian pendidikan diharapkan juga mendekatkan peserta didik dengan budaya masyarakat setempat. Nah, ini pendidikan yang pertama harus mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat budaya di sekitarnya sebagai bagian dari proses belajar peserta didik itu. Karena apa? Kalau kita tidak mendekatkan mereka dengan budaya setempat, mereka adalah generasi-generasi selanjutnya yang mempertahankan atau tetap menjadi bagian dari budaya setempat itu. Sehingga ketika kita tidak pernah mengenalkan budaya itu, maka akan luntur budaya itu dari peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah guru juga dapat menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar yang lain yang ada di sekitar. Kemarin ketika kegiatan P5 kita juga sudah mengajak peserta didik kita untuk mewawancarai ya, ini ketua RT maupun RW di sekitar SMA Negeri 3 Boyolali. Nah ini ya, ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mendekatkan peserta didik dengan sumber belajar. Nah, ya, jadi ini nanti peserta didik bisa mengetahui apa saja yang terjadi di dalam masyarakat. Kemarin karena temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, nah ini apa saja yang terjadi di masyarakat, keragaman budayanya, kemudian bagaimana cara mengatasi dari keragaman budaya atau kebinekaan itu. Nah, ini juga merupakan bagian dari paradigma baru dalam proses pembelajaran di era kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, ini tadi untuk yang budaya, salah satunya mungkin nyadran ini ya, sadranan di Kota Boyolali ini juga belum tentu ada di kabupaten yang lain, ini identik. Nah, sehingga perlu juga dikenalkan. Nah, kadang juga anak kalau rumahnya yang teras atau Mojosongo itu juga belum tahu. Nah, ini jadi harus kita kenalkan seperti ini ya. Jadi mungkin dari pembelajaran yang kita selenggarakan, ataupun kemarin juga mungkin ada tarian yang berasal dari Kecamatan Selo itu ya, itu juga merupakan bentuk bagaimana upaya kita mendekatkan pada budaya lokal atau budaya masyarakat sekitar Kota Boyolali. Nah, dalam kegiatan-kegiatan sekolah intinya ada budaya-budaya lokal yang diangkat seperti itu. Nah, ini pendidikan memang semestinya itu menyesuaikan pada tuntutan alam dan perubahan zaman. Nah, tadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa di awal pembelajaran kita sudah harus mengadakan diagnostik, artinya bahwa anak itu memiliki yang namanya kemampuan minat dari awal, sehingga sebagai guru itu kita harus mengembangkan, bukan menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Kemudian juga perubahan zaman tadi seperti yang saya sampaikan, pembelajaran itu harus bersifat inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, ini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, mungkin ada beberapa anak yang menganggap bahwa masuk apalagi untuk regulasi ke depan ya 6.50 gerbang sudah ditutup. Nah, 6.55. Nah, itu budaya atau disiplin positif ini memang yang menggerakkan atau bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, budaya atau disiplin positif ini bisa berkembang dengan baik manakala ada keteladanan dari kita sendiri sebagai seorang pendidik seperti itu. Jadi agar muncul yang namanya
motivasi intrinsik, jadi bukan keterpaksaan seperti itu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan saya seperti itu. Jadi kita bersama menumbuhkan bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nanti yaitu tadi dorongan yang muncul itu adalah bukan untuk mendapatkan yang namanya sebuah pujian, kemudian ketakutan karena untuk menjalani hukuman, tetapi diharapkan disiplin atau budaya positif itu terbangun dari motivasi intrinsik dari masing-masing peserta didik maupun keteladanan yang kita ciptakan sebagai seorang pendidik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini ya, jadi budaya positif atau ekosistem positif ini sekolah itu bisa digambarkan lah ya. Ini menurut paradigma ataupun filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa anak perbandingan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan seorang petani pada dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu diibaratkan seperti tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi peserta didik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter baik tadi menumbuhkan suatu budaya positif. Nah, itu ya, jadi diibaratkan murid itu adalah tanaman. Nah, tanaman itu berarti kalau benih itu otomatis juga ada yang baik, ada yang intinya ya kurang lah ya. Nah, seperti itu sehingga sekolah ini adalah lahan pertaniannya. Nah, lahan pertaniannya berarti kalau kita sebagai petani mengupayakan lahan ini baik, secara otomatis yang tadi benihnya baik akan semakin baik, yang benihnya kurang akan semakin baik. Nah, itulah yang namanya budaya positif. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini. Kemudian ini perubahan tentang paradigma teori kontrol. Ini sebuah kegiatan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, kemudian sobek secari kertas kecil, tuliskan atau ada sesuatu yang sangat berharga yang Anda genggam, kemudian letakkan di salah satu tangan panjenengan, buat satu kepalan. Kemudian untuk teman Anda itu berusaha untuk membukanya. Nah, bagaimana cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut? Nah, yang namanya sebuah kontrol dalam diri kita itu ya yang menguasai adalah diri kita, sehingga ketika orang lain itu ingin membukanya itu otomatis juga harus meminta izin ataupun juga mengupayakan. Tetapi kan entah itu tangan itu akan dibuka atau tidak, itu ya tergantung pribadi kita masing-masing. Nah, begitu juga kita dengan memperlakukan murid itu sendiri, bahwa kita harus merubah paradigma kita bahwa yang mengendalikan diri itu ya masing-masing pribadi, sehingga
kalaupun kita memberikan stimulus itu juga pada hakikatnya kembali pada pribadi masing-masing. Nah, intinya tidak bisa dipaksakan seperti itu. Jadi ini ya, ilusi guru mengontrol muridnya, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kan kita murid itu ya lebih banyaknya mungkin masih memaksa ya. Jadi terkadang kita memposisikan diri sebagai pemberi hukuman. Nah, seperti itu. Padahal dalam teori kontrol sendiri kita harus menyadari bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap murid itu pasti juga memiliki yang namanya pemahaman sendiri. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, apa yang dilakukan oleh murid pun pasti juga memiliki tujuan. Kemudian Anda yang memiliki kontrol atas diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model pemikiran itu yang beralih dari menang-menang. Nah, semua intinya harus difasilitasi baik murid maupun sekolah itu sendiri sehingga murid tidak merasa tertekan, intinya seperti itu. Kemudian motivasi yang diharapkan bisa berkembang dari pribadi murid itu adalah motivasi internal. Nah, ini ya, tujuan disiplin positif. Nah, bagaimana untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, tadi saya memberikan contoh bahwa hadir ke sekolah tepat waktu itu juga mari diupayakan untuk anak itu tumbuh yang namanya motivasi intrinsik, bahwa ini adalah bagian dari menghargai diri saya, kemudian menjadi harapan saya untuk kedepannya. Nah, kemudian kalau motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan, nah, apapun itu, kemudian juga ketakutan anak atas ketidaknyamanan, ya, ketika nanti terlambat pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, ketika datang lebih awal terus ingin mendapat ujian dan lain sebagainya. Nah, ini mari untuk motivasi yang kita kembangkan pada peserta didik dalam setiap hal menjalankan budaya positif itu diharapkan tumbuh dari motivasi internal. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini alasannya biasanya ada 3 ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ya tadi seperti yang saya sampaikan berupa pujian. Untuk murid itu juga ternyata itu juga belum menumbuhkan kesadaran secara internal atau motivasi internal. Tapi kalau sudah tumbuh yang namanya motivasi internal, itu akan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa akan melakukan yang namanya disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan itu sendiri. Kemudian pada hakikatnya memang manusia itu sebagai makhluk yang merdeka. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita sendiri harus mewujudkan bagaimana peserta didik itu cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Jadi memahami yang namanya sebuah aturan atau keyakinan sekolah itu sendiri. Nah, jadi terlepas dari semua perintah, tetapi itu muncul dari yang namanya motivasi intrinsik. Ini ya, untuk budaya positif ini yang menciptakan dalam seluruh elemen sekolah, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, kita awali dulu dari skup yang lebih kecil, kelas ataupun yang kita ajar dulu, nah, baru ke yang lebih luas seperti itu. Jadi dari yang kecil itu pasti nanti akan berpengaruh besar.
Ini ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan. Nah, ini kita juga harus memahami, karena ketika keyakinan itu dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi ketika itu berupa hukuman, peraturan itu lebih pada belum ada ini ya, kesepakatan seperti itu. Jadi belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun ketika bisa memunculkan yang namanya keyakinan sekolah, itu pasti sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, ini untuk dampaknya dari hukuman itu sendiri itu juga terasa jangka panjang, beda dengan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu pasti terasanya ya cuma sesaat, ibaratnya beberapa saat. Tetapi kalau hukuman itu bahkan mengena sampai kita lulus, bahkan ya sepanjang dari peserta didik kita ini sendiri. Misalnya saja tidak memakai sepatu atau seharian tidak diizinkan memakai sepatu. Nah itu ya, jadi mari kita tumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik dari peserta didik kita, bagaimana mereka menyadari bahwa menaati peraturan itu adalah bagian dari tanggung jawab saya, kemudian juga membawa saya pada sebuah keberhasilan seperti itu. Jadi jangan menumbuhkan yang namanya ini ya, budaya menghukum. Nah seperti itu. Ini karena yang namanya menghukum nanti juga akan mengurangi yang namanya merusak hubungan. Nah, terkadang juga menimbulkan rasa dendam peserta didik itu sendiri kepada kita, bahkan terkenang sepanjang masa ya. Nah, itu kemudian mengurangi ketepatan juga. Nah, ini mungkin dari yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan mana yang namanya hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu berarti hanya memihak pada satu pihak ya. Kalau konsekuensi itu kedua belah pihak itu sudah memahami. Untuk yang pertama ini mungkin bisa mengklasifikasikan, monggo Bu Sri Mulyani mungkin ya. Ini bagian dari hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini bagian dari hukuman, sanksi atau konsekuensi. Oke, nanti kita lihat ya. Coba yang kedua untuk Bu Budi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus selanjutnya Bu Puji, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Alis. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tuliskan. Kemudian sopa coba meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bu Sopa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak. Nah ini aja. Apa Pak? Hukuman atau konsekuensi Pak? Lari mengelilingi lapangan. Hukuman aja. Hukuman saja. Iya, ya paling tua tentunya adalah konsekuensi atau sanksi. Pasti kan sudah ada kesepakatan dari Bapak Ibu guru pengampu PJOK dengan siswa ya. Jadi mari kita
kita pahamkan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi ya. Jadi arahkan untuk setiap keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu untuk meminimalisir yang namanya hukuman seperti itu ya. Jadi kita harus pahamkan ada kesepakatan seperti itu dengan peserta didik kita. Ya, karena saya yakin anak ataupun peserta didik itu melakukan yang namanya pelanggaran ataupun indisipliner itu karena memiliki alasan ya. Karena mereka pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebebasan, kemudian penguasaan, kesenangan, cinta kasih atau rasa memiliki atau dimiliki. Ya. Jadi setiap orang pasti itu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Jadi apa yang mereka lakukan itu pasti memiliki alasan seperti itu. Jadi kita harus mengkonfirmasi. Nah, ini ya dari yang saya sampaikan ini coba meskipun saya belum memaparkan secara keseluruhan untuk yang sebelah sini ini termasuk keyakinan kelas atau peraturan. Nah, ini mana yang dari ini kalian ini termasuk peraturan atau keyakinan? Yang mana? Yang ya ini yang ada di ya, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ini menurut Bapak Ibu termasuk peraturan atau keyakinan? Peraturan. Saya menanyakan gitu, maksud saya ini ya, jadi harus bisa membedakan. Kalau peraturan itu intinya dibuat sepihak. Nah, ini kan sepihak. Ini yang memunculkan yang namanya hukuman seperti itu. Tapi kalau yang putih ini ya, kesepakatan kelas ini kan sudah ada kami guru dan murid itu menunjukkan bahwa sudah ada kedua belah pihak itu sudah mensepakati. Nah, ini artinya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah seperti itu. Jadi kita upayakan untuk setiap peraturan ataupun keyakinan sekolah itu sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, karena ketika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak itu meminimalisir yang namanya hukuman. Nah, itu ini ya, ini tadi ini coba ini peraturannya. Nah, peraturan itu seperti ini ya, yang aja nanti memunculkan yang namanya sanksi atau hukuman. Berbeda dengan keyakinan itu lebih pada nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai universal. Nah, ini ya tanggung jawab. Tanggung jawab itu skopnya lebih luas gitu loh ya. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri ini juga sudah mencakup tidak mengganggu orang lain. Nah, ini ya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, ini hadir di sekolah sebelum 15 menit. Nah, ini ya masuknya pada peraturan, tetapi keyakinannya itu lebih luas justru skopnya itu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu peraturannya, tapi keyakinannya itu skopnya justru lebih luas, misalnya keselamatan, menghargai orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu skopnya kesehatan, terkait masalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Nah, kemudian gunakan masker. Nah, itu artinya nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya terkait masalah kesehatan atau keselamatan. Nah, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini terkait masalah keselamatan dan keamanan. Sampai di sini dulu mungkin sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan peraturan, B. Sampai di sini sakit dipahami, Bapak Ibu guru? Bisa, B. Harus bisa membedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan sekolah, karena yang namanya peraturan tadi
lebih pada satu pihak, nggih. Nggih, saya kemarin juga sudah mencoba ketika kegiatan pembelajaran ini membuat keyakinan kelas di 11 IPS 3, berdiskusi tentang peraturan. Nah, terkadang juga anak itu ternyata apresiasi ataupun keinginan menyampaikan pendapatnya sangat luar biasa ya. Jadi mereka menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang mereka harapkan. Nah, kemudian ya, keyakinan kelas ya tadi lebih pada bersifat universal seperti itu. Disiplin waktu. Nah, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, menerapkan 5S, berkomitmen menaati peraturan sekolah. Nah, ya, jadi anak itu ternyata kalau diminta pendapatnya terkait masalah keyakinan kelas itu begitu luar biasa, karena mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Berbeda dengan sebuah peraturan yang lebih pada satu pihak ya. Kemudian ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas sendiri dilakukan. Nah, ini ya, sifatnya itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini ya, di awal pembelajaran, kalau memang nanti kalau sudah ada kegiatan belajar mengajar selesai, ya, itu nanti jadi tepat waktu, lah itu nanti murid itu akan lebih kalau ada nanti sudah, nah seperti itu. Jadi apa ya, lebih semangat karena tadi di awal sudah disepakati bersama. Nah, ya, melibatkan semua peserta didik. Nah, ini dampak daripada hukuman atau konsekuensi ini ya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi, ya memang karena tidak sesuai dengan kesepakatan tadi. Kemudian kalau hukuman anak itu merasa secara fisik sakit, kemudian jangka waktunya lama ya, bahkan sudah lulus saja masih ingat seperti itu ya. Beda kalau dengan sanksi atau konsekuensi ini lebih jangka pendek ya, tadi ya seperti ketika pelajaran PJUK ya, pas pelajaran PJUK saja tidak sampai anak itu pulang sekolah seperti itu ya. Kemudian anak membenci yang namanya kedisiplinan kalau sering dihukum ya. Kemudian anak akan menghargai disiplin. Nah, kemudian hukuman itu arahnya pada paksaan. Kemudian sanksi itu ada stimulus dan tanggapan atau respon, karena tadi sudah ada kesepakatan. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi atau sanksi itu tadi menimbulkan konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jika ada hukuman, anak untuk konsekuensi itu anak belajar mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, anak itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian untuk sanksi itu hanya kehilangan haknya, tetapi tidak lama, artinya hanya beberapa saat. Gitu. Oke, sama. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kecil-kecil ya. Kemudian ini yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, saya secara pribadi dulu pernah berupaya untuk memposisikan diri itu sebagai teman, tapi karena saya merasa malah justru anak itu nih ya memanfaatkan ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, urusan ini boleh video ya, mesti tidak mudah. Nah, seperti itu kan justru dimanfaatkan oleh murid. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, itu murid itu juga tidak menyukai kita. Nah, kapan video hukum, nah seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah ini juga ketika anak itu dikonfirmasi
sebuah indisipliner, kemudian dia merasa bersalah sekali, kemudian dia sampai minta maaf, itu juga dampaknya itu juga kurang maksimal seperti itu. Kemudian memposisikan diri kita sebagai pemantau, kalau kita tidak ada ya anak sudah indisipliner lagi. Nah seperti itu ya. Misalnya begini pada pakai sepatu putih ya wis lah, aman. Nah seperti itu. Jadi mari kita posisikan diri kita sebagai manajer ini ya, mengajukan pertanyaan, apa kamu melakukan ini, nah, kemudian apa yang kamu yakini kok misalnya saja kamu terlambat hadir ke sekolah, nah, pasti dia memiliki alasan seperti itu. Jadi kita konfirmasi seperti itu. Kemudian menguatkan pribadi, nah itu ya, jadi jangan langsung dihukum. Nah kita kuatkan pribadinya bahwa alasanmu itu benar, tetapi sebaiknya, nah seperti itu. Jadi kemudian juga kita bantu murid tersebut mencari yang namanya solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Kemudian mengevaluasi diri agar kedepannya bisa lebih baik seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau sharing ini tentang 5 posisi kontrol ini. Jadi posisi kontrol guru ini ada 5 ini, tapi diusahakan di posisi manajer ya. Kemudian ini konsep disiplin menggunakan pendekatan restitusi. Nah ini restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi sendiri ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, ini ya tadi seperti yang saya sampaikan, mencari solusi, misalnya datang terlambat karena kemarin saya contohnya ini ya, karena mengantar adiknya sekolah, nah seperti itu. Jadi anak diminta untuk dibantu untuk mencari solusi dari kondisi itu. Jadi bukan justru langsung kita judge, memberikan hukuman seperti itu, tapi kita harus menggali apa yang menyebabkan dia pada posisi itu. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak langsung menjatuhkan hukuman seperti itu. Kemudian ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini ya, hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat 10 menit ketika tidak mengerjakan PR. Hormat 10 menit di bawah bendera. Guru marah dan murid itu menjadi ketakutan. Nah, tapi kalau konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR yang saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, itu berupa konsekuensi. Nah, kemudian guru tegas, siswa menghormati peraturan. Nah, kemudian kalau restitusi tadi ya, restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kalian tidak mengerjakan PR seperti ini, kita berarti sudah melanggar kesepakatan kelas apa misalnya. Nah, itu misalnya dalam bentuk tanggung jawab. Nah, kemudian guru juga kan tidak mungkin juga misalnya tidak mengerjakan PR itu semuanya gitu ya, pasti hanya beberapa. Nah, kita konfirmasi apa yang menjadi penyebab anak tersebut tidak mengerjakan PR. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, malu kalau tidak mengerjakan PR. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya segitiga restitusi. Ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah
menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, ada 3 tahap ini. Jadi sebagai posisi sebagai manajer tadi ya, jadi bisa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi ini. Contoh dari menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, itu juga bentuk bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah berbuat yang namanya kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah. Nah, tapi nanti di langkah selanjutnya kita konfirmasi seperti itu. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu ya, jadi menstabilkan identitasnya terlebih dahulu ketika menemui sebuah anak yang melaksanakan atau melakukan indisipliner ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ya. Pasti kita upayakan untuk kita validasi kenapa dia melakukan indisipliner itu ya. Guru bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Nah, ini ya, kita konfirmasi alasannya. Nah, alasannya itu kenapa kok terlambat terus? Nah, seperti itu. Jadi anak itu biar terbuka dengan gurunya atau kita sebagai pendidik. Apa yang penting bagi kamu? Nah, misalnya terlambat ke sekolah itu alasannya mengantar ibunya ke pasar, dan kan kedua-duanya yang penting ya. Mengantar ibunya yang penting, sekolah yang penting. Tapi kan di sini mungkin bagi siswa itu sendiri, nah itu ya, kalau sekolah itu untuk masa depannya, yang memang mengantar ibu tidak untuk masa depan bu. Nah itu ya, jadi berikan penekanan ataupun validasi tindakan yang dilakukan itu. Kemudian kamu boleh saja tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Oh, berarti harus bangun lebih awal. Nah, seperti itu. Jadi memberikan solusi. Nah, kemudian itu ya, membantu mencari solusi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ya, jadi mencari yang namanya nilai-nilai atau sikap lain yang perlu ditumbuhkan. Nah, yang mengantar ibunya ke pasar ya penting, tetapi berarti bangun lebih awal atau berangkat lebih pagi itu juga penting. Nah, kemudian keyakinan, kalau menanyakan keyakinan, nah ini ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah ini ya, kelas yang ideal itu yang seperti apa yang kamu inginkan. Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah ini ya, ini bagaimana kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Nah, ya, bagaimana penerapan budaya positif sendiri di SMA Negeri 3 Boyolali. Ini beberapa potret yang saya dokumentasikan ya, ini ya. Nanti terus kita kembangkan, kemudian kita implementasikan secara terus menerus ya. Karena pada hakikatnya setiap tahun kan peserta didik kita kan ganti ya. Jadi budaya yang sudah bagus mari terus dikembangkan. Nah, ini ya, budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Kemudian ini mematuhi protokol kesehatan, ini juga terus kita galakkan ya. Kemudian ini ya, Semaga Rabu bebas emisi, ini juga termasuk budaya positif di lingkungan SMA Negeri 3 Boyolali ya. Okay. Nah ini membaca visi dan misi sekolah. Nah ini ya, profil pelajar Pancasila 5S, budaya malu sebelum memulai pembelajaran. Kita ternyata juga membawa arah yang begitu positif ya bagi peserta didik kita.
meskipun harus meluangkan waktu ya tambahan, tetapi tidak jadi masalah. Nah, seperti itu. Nah, ini bersamanya peserta didik kita menyanyikan Indonesia Raya, bersamanya juga dalam kegiatan menyanyikan Mars Maga melalui pembelajaran yang baik. Kemudian ini kondisi di ruang guru ya saat lagu Indonesia Raya dan Mars Maga pagi sebelum pembelajaran dilaksanakan. Ini ternyata Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan dengan baik. Nah, ini merupakan budaya positif juga. Kemudian sholat berjamaah ketika zuhur dan asar ya. Nah, ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari bersama mengimplementasikan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 3 Boyolali. Nah, ini ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kesadaran dan standar kepribadian profesional dan sosial baik di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol tadi yang diharapkan adalah sebagai manajer ya. Menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Semoga pembelajaran hari ini atau diseminasi yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat untuk kita semua, mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Boyolali. Untuk sesi tanya jawab nanti setelah Pak Asmi mendiseminasikan untuk budaya positifnya di SMA Negeri 3 Boyolali. Makasih nih Bapak Ibu ya. Bila masih ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuki materi berikutnya, mungkin masih ada yang ingat materi yang sebelumnya tentang Revolusi Amerika.
terjadi pada tahun 1774 ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu tentang informasi revolusi Amerika? Ya? Ya, peristiwa The Boston Tea Party ya. Peristiwa The Boston Tea Party ini adalah peristiwa yang mengawali munculnya revolusi Amerika. Negara Amerika yang merupakan negara adidaya saat ini pun juga dulu mengalami sebuah revolusi besar. Ini ada yang tahu tentang tokoh ini? Siapa? Ya, George Washington. George Washington itu adalah siapa? Ada yang tahu sebelah sini? George Washington itu siapa? George Washington. Panglima Perang. Ada lagi yang tahu? Ya, presiden pertama Amerika. Ya. Ya, nanti pada materi ini kita akan membuat penugasan berupa proyek, berupa mid mapping ya, atau infografis terkait tentang sejarah revolusi Amerika. Silakan nanti buat kelompok yang terdiri dari 6 orang, kemudian setiap kelompok nanti membuat infografis atau mid mapping ya, menggunakan kertas yang sudah disediakan. Kemudian nanti carilah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa revolusi besar Amerika, baik itu mulai dari tokoh, kemudian peristiwanya, latar belakang, maupun demokrasi kemerdekaan ataupun deklarasi kemerdekaan dan dampak yang ditimbulkan. Ya, kemudian tulislah poin-poin pentingnya saja. Kemudian nanti kerjakan dalam waktu 35 menit. Ya, contohnya bagaimana Bu? Ini ya, contohnya ini. Ya. Mungkin pernah ada yang membuat? Pernah ya? Tadi sudah maju semua untuk mempresentasikan hasil infografisnya ke depan kelas dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Yuk, silakan. Saya? Ya. Yang pertama monopoli dilakukan oleh Inggris. Ya, jadi sebab umum dari revolusi Amerika itu adalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh negara Inggris ya, nanti ya. Ya, yang kedua. Ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yustia Rahmawati, guru SMA Negeri 3 Boyolali yang akan memberikan testimoni pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indi. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indi selaku CGP dari SMA Negeri 3 Boyolali sudah inovatif. Hal itu dapat dilihat dari ketika awal pembelajaran, Bu Indi sudah membuat kesepakatan bersama dengan siswa. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang dilakukan juga sudah inovatif, yaitu menggunakan model discovery learning untuk membuat infografis pada materi revolusi Amerika. Kemudian pada saat pembelajaran, siswa juga merasa senang karena bisa berkolaborasi dan bisa berkarya dengan teman-temannya. Kemudian pada saat pembelajaran, Bu Indi juga memberikan ice breaking agar siswa tidak merasa tegang selama pembelajaran. Semoga apa yang dilakukan Bu Indi pada pembelajaran sejarah dapat menginspirasi kami selaku guru SMA Negeri 3 Boyolali. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Dan kesan saya selama mengikuti pembelajaran sejarah pada pagi hari ini yang diberikan oleh Bu Indi selaku CPG bisa dibilang sudah inovatif karena dalam pembelajarannya sudah terdapat kesepakatan kelas serta telah menggunakan metode discovery learning untuk membuat infografis mengenai revolusi Amerika. Selain itu kita bisa berkolaborasi bersama untuk membuat karya dan dalam pembelajarannya juga diselingi oleh ice breaking yang membuat siswa itu menjadi tidak tegang dalam proses pembelajaran sehingga bisa tetap enjoy dalam melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih.